Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru, tahun 2022. Pagi ini saya akan membaca dari buku Ibrani, pasal 11 ayat 6. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan, firman Tuhan sangat jelas untuk kita di tahun yang baru ini, mengingatkan kepada kita bahwa tanpa iman tidak mungkin Tuhan berkenan kepada kita. Pengertian dari berkenan ini adalah Tuhan merasa setuju. Tuhan merasa kita tepat karena Dia berkenan dengan kehidupan orang beriman. Yang jadi persoalan sekarang karena kita ada di tahun yang baru, pada umumnya kita menemukan berita, informasi melalui media sosial dan media lainnya tentang apa yang diperkirakan ada di depan kita. Tentunya bukan hal-hal yang nyaman saja yang disampaikan, tapi kecenderungan untuk menyampaikan hal-hal yang tidak nyaman. Karena kita ada di era informasi komunikasi, maka peperangan yang terjadi dalam kehidupan antar umat manusia tidak terjadi secara fisik semata-mata, tetapi peperangan melalui media sosial. Dan itu informasi yang begitu banyak berseliweran di sekitar kita, sehingga kita susah menemukan kebenaran di dalamnya. Ada berita, ada prediksi, ada ungkapan yang seringkali kita dengar, tapi ternyata itu hanya hoax. Itulah kenyataan yang kita jumpa di zaman akhir ini. Dan firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kepada saya, kita sebagai orang percaya, tidak ada cara yang bisa diperkenankan Tuhan, di mana Tuhan setuju, sepakat dengan kehidupan kita, jika kita punya iman. Karena tanpa iman, Tuhan tidak akan sepakat dengan kita, tidak akan setuju dengan kehidupan kita, tidak akan berkenan. Nah, oleh sebab itu, kita menjalani tahun yang baru ini, semua orang akan berkata, masih merupakan tanda tanya tentang kesehatan, tentang perekonomian, tentang dunia pendidikan, semua merasa tergoncang karena adanya pandemi. Dan dari hasil pengetahuan bahwa pandemi menjadi endemi, di mana kita tidak bisa menghindari, kita ada di antara COVID dengan berbagai versi, berbagai macam perkembangan virus yang ada di sekitar kita. Nah, itu saja sudah membuat kita merasa gentar. Itu saja sudah membuat kita merasa siapa yang bisa menolong kita. Semua negara berupaya saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Karena semua menemukan bahwa tidak ada kepastian untuk menghadapi pandemi atau endemi yang akan ada di depan kita. Sebab itu Alkitab ingatkan yang pasti saja, bahwa Alkitab tidak berkata kemungkinan Tuhan akan ada beserta kita. Tapi Alkitab katakan
Dengan iman, kita percaya Allah ada dan Dia berserta dengan kita. Karena itu dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kehadiran Allah di antara kita itu tidak pernah ditemukan sejak kapan Allah ada di antara manusia. Secara fisik, kita baru saja memperingati kelahiran Yesus, yaitu Allah menjadi manusia. Tetapi Allah yang pribadinya maha hadir, itu tidak ada yang tahu sejak kapan. Sebelum manusia diciptakan, Allah itu sudah ada. Dan Allah tidak tergantung dengan tempat tinggal. Allah tidak terpengaruh dengan planet bumi untuk ditinggali manusia. Karena pada waktu itu Alkitab katakan bumi dalam keadaan campur baur, kosong. Belum ada kehidupan, belum ada peradaban, belum ada tumbuhan. Tapi Tuhan sudah ada. Allah itu sudah ada. Nah, sebab itu sebagai umat Tuhan di dalam menjalani hari-hari yang masih merupakan tanda tanya besar, maka hal yang kita harus pegang, yang harus menjadi patokan kita, bahwa Allah itu ada. Situasi, kondisi boleh tidak nyaman. Situasi, kondisi boleh makin sukar, makin sulit, itu tidak akan pernah mampu menghilangkan eksistensi Allah. Penderitaan yang kita harus alami, kesukaran yang kita harus alami, tidak membuat Tuhan hilang. Karena Dia tidak bertanggung jawab dengan masalah kita. Dia tidak tahu menahu dengan persoalan kita. Tidak. Dia tetap Allah yang ada. Nah, sebab itu dituntut dari kehidupan orang percaya. Percaya bahwa Tuhan itu ada. Seringkali orang berkata, kalau Tuhan ada, kenapa kita harus susah? Kalau Tuhan ada, kenapa ada orang mesti sakit karena pandemi COVID? Kalau Tuhan itu ada, kenapa bisnis kita susah? Saya ingatkan bahwa keadaan susah, keadaan sakit, keadaan sulit, dan penderitaan sekalipun, itu tidak akan pernah membuat Tuhan sirna, Allah hilang. Dia tetap ada, dan kita hanya dituntut percaya bahwa Dia itu ada, sehingga dalam perjalanan kehidupan kita, kita tidak perlu ragu. Kesukaran, kesulitan, tekanan, masalah itu akan selalu ada. Walaupun Tuhan itu tetap ada, tetapi kesulitan, masalah akan silih berganti datang. Dan itu adalah hal yang harus kita alami karena kita ada di dunia ini. Di dunia ini tempat semua masalah. Di dunia ini tempat semua penyakit. Di dunia ini tempat semua pergumulan. Sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan di awal tahun ini, kita diingatkan, engkau hanya diperkenankan Tuhan jika engkau percaya Dia itu ada. Jangan kita hanya percaya di saat kita dijawab doa kita. Jangan kita hanya percaya di saat kita ditolong dari sakit kita. Jangan kita hanya percaya di saat kita senang dan bahagia. Di dalam keadaan tidak senang pun, Tuhan itu tetap ada. Ayub pernah harus berkata keras kepada istrinya karena di tengah kesukarannya, di tengah kesulitannya sebagai seorang suami, tulang punggung untuk keluarga, harta habis, anak-anak tidak ada, meninggal semua, bahkan tubuhnya yang ada pada saat itu digerogoti dengan sakit. Tapi apakah Ayub bertanya, Tuhan, kau ada di mana? Ayub tidak pernah bertanya.
tentang Tuhan ada di mana. Tapi Ayub bertanya kepada istrinya, "Kalau kau berkata seperti itu, yaitu menghujat Tuhan karena kau sakit, karena kau susah, maka kau seperti perempuan gila." Perempuan yang tidak ada akal. Dan banyak kali dalam perjalanan kehidupan kita, di tengah pergumulan, di tengah kesulitan, kita tidak beda seperti istri Ayub. Kita putus asa dengan pergumulan. Kita putus asa dengan masalah. Kita putus asa dengan penyakit yang kita sedang hadapi. Apapun yang kita hadapi, saya ingin ingatkan, itu tidak mampu menghilangkan kehadiran Allah dalam kehidupan ini. Sebab itu Alkitab banyak menceritakan kisah di mana satu tempat yang tidak mungkin manusia bisa hidup dengan baik. Tetapi karena ada Allah di situ, manusia bisa ada di situ bertahan, seperti di tempat yang layak untuk dia hidup. Sadrak, Mesak, Abednego ada dibuang di dalam dapur api yang bernyala-nyala. Dan Alkitab mencatat mereka tidak mengalami kematian. Bahkan jangankan kematian, bau hangus, entah dari bulu, rambut, tidak ada yang keluar dari tubuh mereka, bau hangus sedikit pun. Baju mereka, jubah mereka tidak ada yang hangus. Padahal mereka masuk di dalam dapur api yang begitu membahayakan. Karena ada orang-orang yang berdiri di sekitar situ, tewas karena panasnya api yang menyala-nyala pada dapur api itu. Tapi Alkitab mencatat Sadrak, Mesak, Abednego, ketiga orang Ibrani itu ada di dalam, dan mereka ada bersama Allah yang hadir dalam dapur api itu. Dan dapur api itu tidak menghanguskan mereka. Mereka berjalan-jalan di situ dan orang bingung. Raja pun bingung. Kita masukkan 3 orang. Kenapa yang kita lihat ada 4 orang? Itu suatu bukti. Iman membuktikan Allah itu ada. Di dalam segala keadaan kita, di dalam pergumulan kita, di dalam keadaan yang tidak menentu sekalipun, Allah itu ada. Dan hanya orang yang berimanlah yang bisa mempercayai hal itu. Dan orang yang bersungguh-sungguhlah yang akan melihat hasil dari keyakinannya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada mereka yang bersungguh-sungguh. Di tengah kesukaran, di tengah kesulitan, tetaplah bersungguh-sungguh. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau akan melihat jaminan berkat. Karena dikatakan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kesungguhan kita membuktikan iman kita kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat Tuhan berkenan dengan kehidupan ini. Sebab itu, jalanilah tahun ini dengan penuh kesungguh-sungguhan mencari Tuhan. Karena hanya Dialah yang dapat memberi kepastian di dalam keadaan yang tidak pasti. Karena Dia Allah yang beserta kita. Allah Immanuel, Allah yang mau hadir di dalam daging kita untuk memberi pertolongan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Engkau selalu ada di dalam kehidupan ini. Engkau ada di luar kehidupan kami. Engkau ada di dalam alam semesta ini. Walaupun keadaan tidak nyaman, walaupun kondisi tidak mendukung kami beribadah dengan baik, kami menunjukkan iman kami kepada banyak orang. Tapi Engkau tetap ada. Sebab itu Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu yang mungkin hari ini sudah pergi ke tempat bekerja, tempat bisnis, ataupun sedang studi, atau juga sudah mulai sibuk dengan kegiatan di rumah tangga kami masing-masing. Tuhan tolong kami,
Ingatkan kami bahwa Engkau selalu ada. Di dalam setiap musim kehidupan ini Engkau selalu ada. Sebab itu pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya mulai dari awal tahun ini kami membangun sikap yang jelas. Kami menghormati Allah yang ada. Kami menghormati Allah yang maha hadir dimanapun saja kami berada. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Sebab itu Bapa, kami bersyukur untuk janji firman-Mu bagi kami. Di tengah zaman yang belum jelas ke depannya, tapi kami percaya Engkau ada bersama kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita dan selamat pagi.